dapat menemani siang hari Anda selama 30 menit ke depan dalam acara On The Box. Tentunya dengan sajian informasi terkini, teraktual, serta telah kami rangkum hanya untuk Anda. Tim On The Box telah mempersiapkan informasi pada siang hari ini, di antaranya berita terkini, karangan bunga membanjiri kantor PSSI. Pasca Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Karangan bunga ini merupakan ungkap kekecewaan masyarakat Indonesia. Terlihat deretan karangan bunga memenuhi kantor PSSI yang berlokasi di GBK Arena Jakarta. Karangan bunga ini diketahui kiriman dari klub atau komunitas pecinta bola, supporter, pedagang, bahkan persatuan ibu-ibu yang turut ikut menyampaikan kekecewaannya atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Selain ungkapan kekecewaan, karangan bunga ini berisi dukungan dan ucapan terima kasih kepada Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang telah terbang ke Qatar untuk melobi FIFA agar Piala Dunia U20 tetap diadakan di Indonesia. Terlihat pula sejumlah pernak-pernik Piala Dunia U20 yang masih tampak di depan kantor PSSI. Kemungkinan mungkin karena acara Piala Dunia ya, jadi antusias masyarakat kan inginnya, bahkan di Indonesia itu kan belum pernah gitu. Mungkin antusiasnya itu ingin sekali-kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Mungkin ungkapkan kekecewaan juga dari masyarakat sehingga dia mengirimnya karangan bunga dan berikut untuk memberikan semangat pada tim yang baru agar supaya bisa mendorong FIFA agar terselenggara gitu. Ya intinya sih udah mengetahui, ya disuruh ditata aja di depan. Kalau kita kan sebagai keamanan ya hanya memonitor saja. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Telah terjadi kebakaran di gudang sembako Ciawi, Kabupaten Bogor. Diketahui penyebab kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sebuah toko di Ciawi, Kabupaten Bogor ludes terbakar hari ini. Toko yang berlokasi di Kampung Gunung RT 3 RW 6, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor itu terbakar pada Jumat 31 Maret 2023 sekitar pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Pemilik ruko serta saksi di TKP mengungkapkan bahwa titik api diduga akibat meter listrik yang baru diganti mengalami konsleting. Awalnya, kobaran api muncul dari toko sembako dan kemudian membesar hingga merembat ke 4 bangunan kios lain, termasuk ke bangunan kontrakan yang berada dekat dengan kios tersebut. Sebanyak 5 unit pemadam didatangkan untuk memadamkan api dan 1 unit melakukan pendinginan. Dan penanganan selesai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dalam kejadian ini tidak ada korban luka-luka maupun korban jiwa. Namun kerugian dari kebakaran ini ditaksir mencapai hingga 1 miliar rupiah. Kurang lebih sekitar 4:30 subuh ya. 4:30 subuh. Itu dari info dari tetangga, api udah mulai menyala. Kebetulan kalau saya sendiri pemilik tinggal di belakang. Tinggal di belakang, tetangga ngasih info ke belakang, saya langsung ke sini lihat api sudah besar. Saya lari langsung ke Blambir Ciawi. Alhamdulillah ada bantuan 1 unit dari Blambir Ciawi, tapi karena kapasitas tangkinya kecil, kita minta bantuan dari kota. Dari kota dibantu 3 kalau nggak salah. 3 unit Blambir. Ya alhamdulillah sekitar pukul 8 pagi itu udah selesai. Untuk korban jiwa karena ini kondisinya udah subuh, udah pada keluar, udah lagi pada bangun, jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Cuman untuk toko sembakonya
hampir 100% habis. ya. Habis 100%. Untuk kerugian dari sembako saya sama barang-barang perabot itu ya di kisaran di antara 1 M-an lah. 1 M. Mungkin sama bangunan 1,5 bisa jadi lah ya. Kontrak listrik mungkin dari colokan ya, karena kita kan ada usaha projen. Ada usaha projen, di dalamnya ada freezer. Mungkin panas dari situ. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Fania Marisa, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Tetap saksikan On The Fox. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Iqbal Aziz dapat menemani siang hari Anda selama beberapa menit ke depan dalam acara On The Fox. Tentunya dengan sajian informasi terkini dan teraktual, serta telah kami rangkum hanya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan Rumah Sakit Salak, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat siang. Kita dapat langsung memantau kondisi terkini di lokasi kejadian dengan rekan Tiana yang saat ini sedang berada di lokasi. Selamat siang Tiana, bagaimana kondisi Rumah Sakit Salak Bogor saat ini? Baik, sudah terhubung dengan saya Tiana Fitriasari yang saat ini sudah berada tepat di depan Rumah Sakit Salak yang saat ini terjadi kebakaran hebat dan belum tahu pasti apa penyebabnya. Dilihat untuk kondisi saat ini warga mulai memenuhi sekitar Rumah Sakit Salak dan api semakin membesar dan di sini sudah datang beberapa mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api dari Rumah Sakit Salak. Yang terlihat di sini kondisi yaitu sudah banyak mobil pemadam kebakaran. Di sini kurang lebih 10 sampai 12 mobil pemadam kebakaran sudah datang untuk memadamkan api di Rumah Sakit Salak dan sampai saat ini api belum juga padam dan air pun dari mobil pemadam kebakaran sampai kekurangan untuk memadamkan api di Rumah Sakit Salak. Dan saat ini terlihat proses penyiraman atau proses pemadaman api dari Rumah Sakit Salak di sini terlihat. Bapak Ginda, Bapak Ginda di sini sebagai apa? Saya sapu jalan. Oh, sapu jalan. Bapak melihat langsung kejadian tadi pukul berapa, Bapak? Sekitar jam 1:30 lah. 1:30. Kira-kira timbulnya tuh dari mana awalnya? Timbulnya dari konsleting listrik dari atap. Terus karena mungkin angin, jadi cepat nyebar si api tersebut. Kalau boleh tahu, udah diketahui belum Pak sumber atau penyebabnya dari mana? Konslet dari atap sini. Oh, konslet dari Ya, oh dari ya. Karena saya dan sama orang-orang pun udah ngasih tahu. Sempat ngasih tahu, cuma yang tanggapannya seperti itulah. Kalau untuk korban jiwa Pak sudah ada? Belum ada. Belum ada, tapi korban. ada yang luka-luka? Belum terlihat. Oh, belum terlihat ya? Ini untuk satu rumah sakit ini udah rusak semua berarti ya Pak? Udah kena semua Pak? Pokoknya untuk bangunan sini sudah kena. Udah kena semua ya? Baik. Saat ini mobil pemadam kebakarannya udah berapa Bapak? 5-6 kali ya? Lebih. Iya. Nah ini tadi sampai kekurangan air ya? Betul, Saking karena besar. memang api yang cepat menyebarnya. Ya, baik Bapak, terima kasih ya Bapak untuk informasinya. Di sini terlihat untuk mobil pemadam kebakaran yang masih terus berdatangan, namun air juga kurang untuk memadamkan api di Rumah Sakit Salak. Dan api terlihat masih muncul dan kondisi masih tidak kondusif.
Sekian untuk informasi terkait kebakaran yang terjadi di Rumah Sakit Salak. Saya Tiana Fitriasari melaporkan dari tempat kejadian. Baik, terima kasih rekan Tiana telah melaporkan dari lokasi tempat kejadian. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Bogor memperingati Nuzulul Quran tahun 1444 Hijriah bersama 1980 peserta Bogor Mengaji. Dalam rangka bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Bogor memperingati Nuzulul Quran tahun 1444 Hijriah bersama peserta Bogor Mengaji Angkatan 3 di Plaza Balai Kota Bogor pada Jumat 7 April. Kegiatan yang bertemakan implementasi nilai-nilai Al-Quran di era digital dilaksanakan bersamaan dengan acara peluncuran program Bogor Mengaji Angkatan ketiga tahun 2023. Acara ini merupakan program dari pemerintah kota untuk memperkuat keimanan dan mengembangkan potensi keagamaan masyarakat di Kota Bogor. Program ini juga dapat memberikan wadah bagi seluruh masyarakat Kota Bogor untuk belajar Al-Quran dan memperkuat nilai-nilai spiritualitas dan budayanya. Kebetulan sekarang bulan suci Ramadan itu diadakan kegiatan, kemudian juga semua baik itu guru tutor dan juga peserta-pesertanya Bogor Mengaji semua hadir. Ya, intinya adalah supaya di Kota Bogor ini menjadi masyarakat yang beriman kepada Allah dan juga supaya semua bisa untuk membaca Al-Quran yang lebih baik karena Al-Quran adalah pedoman kita. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Bogor menggelar Balkot Ramadan Fest 2023 yang hari ini resmi dibuka. Balkot Ramadan Fest 2023 secara resmi dibuka oleh Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Nasional pada hari ini 10 April yang dipusatkan di Balai Kota Bogor. Acara ini digelar selama 4 hari yang diikuti oleh 150 pelaku usaha kecil menengah Kota Bogor. Selain usaha kecil menengah yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya, di acara ini juga terdapat bazar pangan murah dan kuliner Ramadan, clothing fest lokal produk, pameran lukisan dan busana Ramadan, sampai dengan gerai layanan publik. Dengan adanya acara ini, diharapkan mampu dinikmati dan memberikan dampak positif bagi masyarakat karena masyarakat dapat memperoleh produk-produk dan kebutuhannya dengan harga yang terjangkau. Saya Ersta dan Tino, kebetulan kuratornya dari ini semua. Jadi ini sebetulnya dalam rangka bazar ya, bazar Ramadan yang diselenggarakan oleh Bapak Wali Kota Bogor, kemudian saya sebagai koordinator subsektor seni rupa di forum mereka itu diminta menjadi kurator lukisan dan foto kayak gitu. Jadi acara ini tujuannya adalah memeriahkan juga ya dalam rangka bazar Ramadan dari kota ini. Kalau yang untuk ini ya memang kita memperkenalkan seperti yang saya bilang itu, kita memperkenalkan bahwa Bogor itu punya seniman-seniman yang karya-karyanya bisa diapresiasi. Konteksnya Ramadan Islami, ya dia ada kaligrafi, ada seni-seni lukis yang bernuansa Islami, foto-foto juga begitu. Jadi memperkenalkan sekaligus sebetulnya ini juga dijual ya. Jadi supaya diperkenalkan kepada masyarakat Bogor kemudian diapresiasi.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Iqbal Aziz mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Tetap saksikan On The Fox. Selamat siang dan sampai jumpa. Pak, Ade mau nonton konser ini dong? Hah? Konser? Iya, dia kan idola Ade. Enggak. Ih, kapan lagi ntar dia kesininya? Ya udah. Ade mau nonton ini mau. Nggak ada kamu konser ah. Ini ke Bandung di kakak. Hei. Kita hangatkan dulu dengan jahe merah yang diolah secara alami dan higienis tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan. Saat perbedaan memisahkan, hangatkan hati, dekatkan keluarga dengan jahe merah Serambi Botani. Selamat siang pemirsa, saya Tiana, senang sekali dapat menemani siang hari Anda selama beberapa menit ke depan dalam acara On The Fox. Tentunya dalam informasi terkini dan teraktual serta telah kami rangkum hanya untuk Anda. Kita masuk ke informasi yang pertama. Proses hukum kasus penganiayaan terhadap David Ozora masih terus berlanjut pada Kamis 27 April 2023. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa anak AG, kekasih Mario Dendi Satrio. AG tetap divonis hukuman mati 3,5 tahun penjara terkait penganiayaan berat berencana terhadap D. Kalau tadi yang kita sama-sama dengar pembacaan putusannya, ternyata pada prinsipnya hakim anak pada Pengadilan Tinggi DKI yang menangani dan menghandle perkara pidana atas nama anak yang berhadapan dengan hukum dengan inisial AGH, itu hakim berpendapat sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 April tahun 2023 yang lalu. Pada akhirnya sampailah pada kesimpulan akhir yang sama-sama kita dengar dalam amarnya bahwa banding dari penuntut umum maupun dari terdakwa dengan inisial AGH melalui kuasanya, keduanya diterima. Dalam arti secara formal sudah memenuhi syarat, baik tenggang waktu maupun segala apa yang dilakukan secara formal sudah memenuhi syarat. Oleh karena itu diterima bandingnya. Nah, tetapi secara substansial hakim yang bersangkutan telah mengatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan banding tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara terhadap AG. Selain itu, AG dibebankan biaya perkara melalui orang tuanya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekitar 50.000 buruh tergabung dalam sejumlah serikat aliansi buruh menggelar demonstrasi untuk memperingati Hari Buruh atau May Day. Sejak pukul 9 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di kawasan sekitar Patung Kuda tergabung dalam pekerja organisasi buruh dan pekerja lainnya yang memadati kawasan Patung Kuda. Namun sekitar pukul 12:15, komando dari Partai Buruh menyuarakan agar serikat lainnya bergerak menuju Istora Senayan untuk melanjutkan peringatan Hari Buruh di sana. Baik, kita dapat langsung memantau situasi terkini di Istora Senayan yang akan menggelar May Day Fiesta dengan rekan Amirah yang sudah berada di lokasi. Baik, bagaimana Amirah dengan situasi terkini di Istora Senayan? Baik, sudah terhubung bersama saya Amirah
Saat ini saya sudah berada di Istora Senayan, Jakarta pada aksi May Day dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional Senin 1 Mei tahun 2023. Partai Buruh dan organisasi buruh sebelumnya melakukan aksi demo yang dipusatkan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat dan Istana Negara mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga sampai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu peserta aksi buruh bergerak untuk melanjutkan aksi di Istora Senayan, Jakarta. Nah, pada kegiatan ini dimulai pukul 12.30 hingga 16.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya sudah bersama Bapak Damar Pancamulya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Bersama Bapak Damar Panca sebagai apa, Pak, di sini? Sekretaris Majelis Nasional Partai Buruh. Oke, baik. Sekarang bersama Bapak Damar sebagai Sekretaris Majelis Nasional Partai Buruh ya. Oke, untuk kegiatan aksi buruh saat ini di tahun ini, kegiatannya itu mulai dari pukul berapa dan apa aja, Pak, rangkaian kegiatan tahun ini? Oke. May Day 2023, Partai Buruh yang kemudian juga mewakili beberapa serikat buruh di dalamnya itu mengadakan kegiatan May Day Fiesta gitu ya, merayakan peringatan Hari Buruh Sedunia dari jam 9 pagi sampai nanti puncaknya jam 17. Adapun rangkaian kegiatan itu, pertama kita tetap sebagai momentum sejarah perjuangan kelas pekerja sedunia, maka kita jadikan momentum itu sebagai hari perlawanan. Maka rangkaian kegiatan kita yang pertama adalah aksi massa menyampaikan 6 tuntutan kepada pemerintah hari ini. Ada 6 tuntutan, itu yang kita sampaikan tadi dengan melakukan aksi massa ke istana. Sekaligus juga kita mengajukan judicial review ke MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau untuk masanya sendiri, Pak, masa untuk yang ikut aksi demo, ikut aksi saat ini tuh ada siapa aja dan sekitar berapa orang, Pak? Oke. Masa itu kita sekitar 50.000 yang terbagi dari beberapa wilayah, Banten, DKI Jakarta, terus kemudian Jawa Barat. Itu ada sekitar 50.000 massa yang terlibat dari pagi tadi untuk aksi massa, dan kegiatan yang kedua itu di Istora Senayan ini. Jadi terbagi dua tuh tadi. Setelah aksi, teman-teman sebagian merapat ke Istora, ada sebagian yang juga udah langsung pulang karena keterbatasan ruangan Istora Senayan yang cuman kapasitasnya sekitar 5.000 sampai 7.000. Ini lihat full semuanya kan. Tadi yang diturun di jalanan itu hampir sekitar 50.000-an. Kira-kira kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu tuntutan apa saja sih, Pak, yang disampaikan yang ingin disuarakan pada kegiatan aksi saat ini? Oke, pertama kita ingin tetap memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, dari mulai Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law nomor 11 tahun 2020 sampai ke Perpunya, ke Undang-Undang nomor 6. Nah, itu tetap menjadi pokok perjuangan kita di hari momentum Hari Buruh Sedunia ini. Nah, terus kedua, kita juga menolak Undang-Undang Omnibus Law kesehatan, karena kita anggap itu mengancam juga posisi rakyat secara keseluruhan. Terus kemudian kita juga menuntut agar 4% parliamentary threshold itu dihapuskan dan 20% presiden threshold juga dihapuskan, karena teman-teman buruh hari ini sudah mempunyai kendaraan politik sendiri, dan kita berharap dengan kendaraan politik ini kita bisa mewakili aspirasi teman-teman buruh yang kita anggap pemerintah belum mampu melindungi hak normatif kami dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan kami, sehingga itu menjadi tuntutan, salah satu tuntutan kita di momentum May Day ini, agar partai buruh yang konstituennya jelas, serikat pekerja, serikat petani, teman-teman pemuda mahasiswa, nelayan, ibu jambu gendong, itu juga bisa terwakili di konstitusional, di parlemen. Karena 4% parliamentary threshold itu, kalau dihitung jumlah suara sah nasional ada sekitar 6 juta suara, sementara target kita di dapil prioritas ada 30 kursi. Nah, setelah kita hitung hanya mencapai 4,5 juta suara, artinya nggak mencapai. Nah, 30 kursi itu sangat
sangat besar, sangat potensial. Kalau seandainya kita mengikuti aturan yang ada, aturan undang-undang pemilu yang ada, maka itu akan merugikan rakyat kecil atau merugikan partai-partai yang non parlemen. Nah, sehingga itu menjadi tuntutan kita. Terus berikutnya juga kita menuntut soal reforma agraria sejati. Ya, karena itu juga tuntutan dari teman-teman petani. Kita juga ingin menyuarakan bahwa di pemilu 2024 nanti presiden, capres atau calon presiden dan calon wakil presidennya juga harus berpihak pada rakyat. Intinya itu yang ingin kita sampaikan dalam momentum PDH kali ini. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Oke, baik, saya Amira Fitria Sabrina dari Istora Gelora Senayan Jakarta melaporkan. Baik, terima kasih Amira yang sudah melaporkan situasi dan kondisi terkini di Istora Senayan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ribuan tenaga kesehatan hari ini berunjuk rasa di depan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Masa menolak pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas di DPR RI dan meminta dihentikan. Apabila tidak, masa akan melakukan cuti bersama. Bersama teman-teman dari IDI, Ikatan Dokter, apoteker, bidan, sama dokter gigi PDGI. Kami berkumpul di sini di Monas, di Patung Kuda, memperjuangkan untuk menolak RUU Kesehatan, Omnibus Law Kesehatan. Jadi produk-produk rancangan pemerintah yang sangat merugikan kami sebagai nakes. Tentunya akan berimbas nanti kepada pelayanan masyarakat umum pada khususnya gitu. Jadi kami di sini berjuang bersama dari 5 organisasi profesi, perawat, bidan, dokter, apoteker, dan dokter gigi. Kami berjuang bersama untuk memperjuangkan penolakan RUU Kesehatan, Omnibus Law Kesehatan. Demikian. Aksi dilakukan oleh 5 organisasi kesehatan, yakni Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia berunjuk rasa di Jalan Merdeka Selatan. Pengunjuk rasa menilai RUU Kesehatan tidak menggambarkan partisipasi publik dan terkesan tertutup. Selain itu, RUU Kesehatan dinilai berpotensi mengkriminalisasi profesi kesehatan. Ketua Umum PPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Hanif Fadila ikut dalam aksi demonstrasi ini. Dia mengungkap sederet tuntutan PPNI. Pertama, PPNI menolak pencabutan UU nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan di dalam pembahasan RUU Kesehatan. Menurut PPNI, pencabut UU keperawatan sama dengan mencabut roh perawat. Kedua, PPNI menolak substansi RUU Kesehatan. Alasannya, RUU tersebut tidak membuat pelayanan keperawatan menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, menuntut pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak-hak perawat Indonesia dan masyarakat. Ini adalah bentuk perlawanan kami dan kami kecewa kepada Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, kami segenap tim On The Fox akan mengajak Anda berjalan-jalan dan dapat menikmatinya pada program Holy Fox, Holiday with Fox. Tayangan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Tiana Fitriasari mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap saksikan On The Fox, selamat siang dan sampai jumpa. Halo Sobat Holy Fox, aku Fania Marisa dan di sini aku akan ngajak teman-teman untuk mengelilingi Terrarium Palace dan aku bakal mempelajari gimana sih cara membuat Terrarium Palace. Yuk ikuti keseruannya.
salah satu UMKM terarium yang saat ini kita kunjungi yaitu Terrarium Palace yang berlokasi di Cikaret, Bogor. Terrarium Palace ini didirikan pada tahun 2018 ketika pemilik masih berkuliah dan merupakan bisnis bersama teman. Pemilik dari Terrarium Palace ini bernama Nur Fitri Hasanah atau biasa disapa Fitri. Untuk yang ingin mencoba tanaman massal, harus menyediakan pupuk dan memerlukan jadwal penyiraman yang rutin. Jika kita mau memperbesar terarium, bisa dengan diberi pupuk. Tetapi, apabila sekedar memakai sinar matahari saja, juga sudah cukup. Kita juga bisa menyesuaikan atau mengatur terarium yang kita rawat, ingin diperbesar atau ingin memperbanyak dalam beranak. Satu lagi yang menarik, dalam sekulen, dari satu daun bisa menjadi tanaman yang baru, tergantung jenisnya. Tetapi rata-rata sekulen pada terarium seperti itu. Nah, Sobat Holifox, sekarang aku sudah berada di Terrarium Palace dan aku sudah bersama Kak Fitri yang merupakan owner dari Terrarium Palace. Jadi hari ini kita akan merakit yaitu Terrarium Kit by Terrarium Palace yang akan dibantu oleh Kak Fitri. Ikuti keseruannya ya. 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나 Never ending forever baby You are my universe and I just want to put you first You are my universe and you make my world light up inside 어둠이 내게 건너편했었자 길어진 그림자 속에서 And they said that we can't be together Because we come from different sides You are my universe And I just want to put you first You are my universe And you make my world light up inside My universe Nah, Sobat Fox, udah jadi nih terariumnya. Kalau boleh tahu ini tanaman apa ya, Kak? Ini tuh namanya tanaman sukulen Kalanchoe tomentosa. Untuk produk terariumnya di sini itu ada terrarium kit dan terrarium workshop. Kalau untuk terrarium kit itu kita ada dua jenis, yaitu terrarium kit terbuka dan terrarium kit tertutup. Kalau untuk distribusinya kita hampir udah ke seluruh Indonesia, Pulau Sumatera, lalu Kalimantan, Sulawesi. Keunggulan dari terrarium kit kami itu konsumen bisa memilih sendiri tanaman, jenis kerikil dan jenis pasirnya sendiri, dan juga kami menyediakan berbagai macam kit. Untuk peletakannya, terrarium ini untuk yang terrarium terbuka, rekomendasinya ditaruh di dekat jendela yang terkena sinar matahari pagi ataupun sore hari. Tapi kalau untuk terrarium kit tertutup, itu bisa ditaruh di dalam ruangan dengan aman. Nah, gimana? Seru banget kan ikutin perjalanan tadi? Kalian bisa coba di rumah loh. Dadah! Halo teman-teman Holifox, kembali lagi bareng aku, Amira di Holifox, Holy Jadi with Fox. Nah, hari ini aku sudah berada di Barokah Farm yang berada di Kebun Pedes, Tanah Sereal. Nah, peternakan ini dikelola oleh Bapak Mahpudin atau yang biasa dikenal dengan Bapak Haji Pudin. Penasaran nggak teman-teman? Yuk kita ikuti keseruannya. Pak Mahpudin yang kerap disapa Haji Aput merupakan peternak sapi yang berada di Tanah Sereal, tepatnya beralamatkan di Kebun Pedes nomor 64 RT 6 RW 9. Peternakan ini terletak di antara padatnya penduduk perumahan di sekitarnya. Banyak masyarakat yang datang ke Barokah Farm untuk mengunjungi kandangnya secara langsung. Pak Haji Aput ini sudah memulai mengelola peternakan Barokah Farm sejak tahun 1996. Sehingga sudah berjalan selama 27 tahun lamanya. Dan kini memiliki lebih dari 70 ekor sapi yang diantaranya ada sapi perah dan sapi potong.
Ya, nama saya Pak Mahfudin ya, biasa bilang Haji Aput ya. Saya beternak tahun 96. Nah, dengan nama peternakan Barokah Farm ya. Dan sekarang sapinya sekitar 72 ekor ya. Dan diperas sekitar 25 ekor. Akhirnya jantan dan darah-darah ya. Meskipun berada di antara rumah warga, Haji Aput selalu memastikan sapi-sapinya tetap nyaman dan merasa aman. Karena kandang yang layak dan nyaman akan membuat hewan ternak juga lancar perkembangbiakannya. Yang penting sampai itu kenyang. Dengan pakan konsentrat, ampas tahu, ampas onggok sekarang nggak pakai, ampas gandum juga pakai. Yang penting sapi itu kalau menurut saya sapi itu kenyang. Nutrisinya tercukupi, kenyang. Tidak ada warga yang protes akan peternakan sapi di sekitar rumah warga. Justru biasanya pakan sapi dibeli dari warga yang tinggal di sana. Selain itu, penjaga kandangnya juga dipekerjakan dari warga yang tinggal di sekitar rumah Pak Haji Aput. Untuk itu, tujuan didirikannya Barokah Farm ini selain menjual sapi dan susu, juga untuk membantu membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sebelumnya. Sejak 2 tahun merintis peternakan, krisis moneter pada tahun 1988 datang membuat peternakan sapi Haji Aput harus ditutup sementara. Semua pekerja termasuk dirinya harus mencari jalan sampingan untuk bertahan hidup. Awalnya Pak Haji Aput sempat kewalahan. Ia harus tetap mempertahankan sapi yang dulu hanya ada 5 ekor untuk bertahan hidup. Jeripayah Haji Aput menekuni peternakan sapi terbayar saat ia memiliki showroom sapi yang di rumahnya. Selain itu, susu perah murni dari sapi ternaknya ini juga dijual langsung di depan rumahnya. Pembeli tinggal datang, memilih, dan jika cocok bisa langsung membawa pulang sapi potong atau sekalian membawa susu yang dijual hanya Rp9.000 per liternya. Kita jual di tempat 9.000 per liter. Alhamdulillah sih nggak ada sisa ya. Untuk sapi mungkin untuk jantan ya kita rencana untuk jual kurban jantan juga belum ada banyak yang pesan gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini bagus prospek. Nah, bagaimana teman-teman Halifax? Seru banget ya sih kandang Barokah Farm ini? Ternyata Pak Haji Pudin sudah mengelola ini sudah dari tahun 1996. Wow, sudah lama banget ya teman-teman. Oke, baik. Untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, aku Amirah pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu saksikan Halifax. Kembali lagi dengan aku Fania Marisa yang bakal ngajak teman-teman untuk berkeliling di Museum Nasional Indonesia yang merupakan tempat wisata bersejarah di Jakarta, tepatnya di depan Monumen Nasional Indonesia. Kalian penasaran? Yuk ikuti keseruannya! Museum Nasional ini juga dikenal dengan sebutan Gedung Gajah atau Museum Gajah loh. Karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah perunggu yang merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn Amalima dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Museum ini menjadi salah satu museum yang terdepan dalam memberikan edukasi sekaligus objek wisata bagi turis lokal maupun mancanegara dalam mengenal Indonesia.
Untuk tiket masuk Museum Nasional Indonesia saat ini seharga 7.500 untuk anak-anak, 15.000 untuk dewasa, dan 25.000 untuk wisatawan asing. Yuk kita langsung saja melihat koleksi apa saja yang ada di Gedung A. Ruangan pertama yang kita temui saat memasuki Gedung A adalah ruangan koleksi arkeologi. Di sini kita menemukan banyak sekali koleksi dari masa Hindu-Buddha yang menghiasi setiap sudut ruangan ini. Jenis koleksi yang terdapat di Gedung A berisi ruang pameran koleksi arkeologi, ruangan pertama yang bakal dikunjungi. Di sini kita akan menemukan banyak koleksi arca masa Hindu-Buddha yang menghiasi setiap sudut ruangan koleksi ini. Ruang pameran koleksi sejarah, etnografi, geografi, prasejarah, dan ruang pameran koleksi numismatik atau heraldik. Gedung A Museum Nasional ini sudah ada sejak tahun 1868, gedung yang memiliki gaya bangunan arsitektur neoklasik yang memiliki sebuah taman yang unik, yang berada di halaman tengah yang diberi nama Taman Arca. Nah, untuk gedung B terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 berisi tentang manusia dan lingkungan. Ruangan ini menyajikan informasi tentang manusia serta lingkungannya pada jutaan tahun yang lalu. Terdapat replika kehidupan manusia purba, goa, dan tulang-tulang manusia purba. Selanjutnya di lantai 2 berisi tentang informasi ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknologi. Pada lantai 3 dan lantai 4 berisi tentang organisasi sosial dan pola pemukiman serta koleksi emas dan keramik asing. Nah, gimana nih Sobat Fox? Pasti tertarik kan buat mengunjungi Museum Nasional di Indonesia ini? Dengan tarif Rp15.000, teman-teman bisa melihat-lihat, menikmati, dan juga menambah wawasan teman-teman dengan sejarah di Indonesia. Aku Fania Marisa, mewakili tim On The Fox yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa! Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Making love all night. Push it up, then you down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? Hey, when you... Bijak dong orang begini. Komen. Lu pikir itu tapi bisa hati. Bijaklah dalam bermedia. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Halo, saya Iqbal. Saya Fania Marta. Saya Diana. Saya Andra. Saya Isti. Di liputan yang kedua, kita berencana untuk meliput peresmian Nuzulul Quran yang diadakan di Balai Kota Bogor bersama Pak Bimaren. Sampainya di sana, saya melihat ada banyak asap yang keluar dari bangunan
Dan juga banyak banget pemadam kebakaran yang mengarah ke Rumah Sakit Salak. Saya pun langsung menyuruh teman-teman tim On The Fox untuk meliput kejadian kebakaran Rumah Sakit Salak di sana. Kita bingung saat mau mewawancara salah satu narasumber, karena di saat suasana genting, mungkin orang bingung mau ditanyain dan mau menjawab apa. Tetapi faktanya kita harus cari sebuah berita dan harus terkuak fakta penyebab kebakaran Rumah Sakit Salak itu. Pun udah ngasih tahu, sempat ngasih tahu. Oke, lucunya pas produksi adalah kita tonton lagi kan beberapa video live report di sana. Dan salah satu tim On The Fox yang menjadi reporter yaitu Tiana terlihat sangat gugup di video itu. Karena mungkin beritanya kan dadak dan kita nggak nyiapin naskah pertanyaan wawancara. Jadi mungkin dia menanyakan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ditanyain. Dan saat itu kita mau wawancarai kurang lebih 3 narasumber. Dan yang kita tayangin adalah salah satu tukang sapu di situ yang menjadi saksi utama yang menyaksikan langsung kebakaran Rumah Sakit Salak. Kita liputan di Balai Kota, di launching Bogor Mengaji, itu saya mendapatkan pengalaman terburuk dan mungkin pengalaman pertama juga, dimana pada saat itu saya pingsan di lokasi kejadian kita liputan. Kayak saya nggak tahu lagi nih ada di mana yang terus kayak saya itu diangkat sama siapa, saya nggak tahu karena itu waktu itu tepatnya kita liputan di bulan puasa. Nah, jadi aku mau ceritain juga soal feature kita yang sosok. Nah, yang sosok itu kan kita ambil dari ini alumni IPB yang dia tuh founder sama owner PT-PT besar peternakan gitu. Nah, terus awalnya itu kita mau datengin ini ya peternakannya, cuman katanya lagi ditutup gitu. Mereka masih berproduksi, tapi untuk pengerjaannya tuh nggak luas, nggak secara besar gitu karena investornya belum lama ini meninggal. Jadi kita tuh kan mau ke sana, tapi nggak bisa, kata kakaknya belum bisa kalau mau ke sana. Tapi aku ada video-videonya nih, ada footage buat mendukung visual tugas kalian, katanya gitu. Kita ditawarin, jadi ya udah kita terima gitu kan. Ya udah Kak, kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa. Nah kita mikirnya emang nggak apa-apa kalau misalnya pakai video dari kakaknya, itu kan ya peternakannya dia juga tuh. Nah gitu pas ini. Jadi kita janjian ketemu sama dia, kita ketemu di kampus. Dia kebetulan ada acara juga sebagai himpunan alumni IPB. Nah terus pas kita kumpulin ternyata video yang dari sumber lain bukan dari kita itu maksimal 10%. Nah, jadi ini tuh pengalaman kita pertama kali dapat penugasan tentang ya kita itu ngerangkum sebuah berita yang ada di sekitar kita. Hari dimana kita dikasih tugas untuk meliput strike news, kita sebagai mahasiswa yang baru pertama kali terima tugas untuk meliput sebuah berita yang terbaru dan mendadak ya, bisa dibilang mendadak. Kita harus beradaptasi dulu dan kita pastinya banyak berpikir gimana sih caranya atau gimana sih biasanya para jurnalistik ini dapat berita terbaru yang mendadak dan bisa mereka liput. Nah di situ kita berpikir gimana caranya kita dapat berita, di mana kita bisa dapat informasi terkait berita itu. Nah jadi kemarin tuh kan sempat booming nih berita di mana Indonesia yang gagal jadi tuan rumah FIFA World Cup tahun 2023. Nah pada saat itu saya dan tim On The Fox lain langsung turun ke lokasi di mana kemarin tuh kita ke kantor PSSI yang dapat banyak kiriman karangan bunga. Nah sampai kita dapat berita itu, kita langsung jalan nih ke kantor PSSI dari Bogor awalnya. Pas waktu itu tuh pas banget kita lagi puasa, siang bolong tuh yang panas banget.
sempet juga desek-desekan di kereta yang lumayan nguras tenaga lah pada saat itu. Nah akhirnya setelah perjalanan kita nih yang lumayan lama lah bisa dibilang, dari naik kereta, turunnya, dan naik kendaraan lagi lah buat kita ke kantor PSSI-nya. Pas kita sampai di kantor PSSI, betul aja dong, udah banyak banget nih karangan bunga yang berjejeran nih dari awal gerbang kantor PSSI sampai gedung belakangnya tuh penuh banget karangan bunga. Nah, udahlah kita di situ ngambil footage, nanya narasumber dah, yang lain-lain. Ya lumayan capek sih, dan awalnya sempet bingung juga kan gimana kita ngambil footage-nya, gimana kita bakal nanya narasumber, nyari informasi lah tentang berita-berita tersebut. Akhirnya setelah semua selesai, kita ngambil footage, sudah cukup lah semuanya.